Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ibu harap kalian semuanya sehat walafiat, tetap jaga kesehatan, selalu mencuci tangan. Ibu harap semuanya bisa hadir dalam materi pelajaran hari ini. Dan sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, dengan mata pelajaran hari ini kita akan mempelajari meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW di Mekah. Tujuannya apa kita untuk belajar meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW di Mekah? Karena kita supaya kita tahu, supaya kita mengerti bagaimana perjuangan Nabi saat berada di Mekah dahulu. Ya, yang pertama yaitu substansi dakwah Rasulullah di Mekah. Substansi Rasulullah SAW yaitu kerasulan Nabi Muhammad SAW dan wahyu pertama. Nah, menurut beberapa riwayat yang sahih, Nabi Muhammad SAW pertama kali diangkat menjadi Rasul pada malam hari pada tanggal 17 Ramadan saat usianya berumur 40 tahun. Pada saat itu, malaikat Jibril datang untuk membacakan wahyu pertama yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Menerima wahyu pertama yaitu ayat 1 sampai 5 surat Al-Alaq pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Nah, di situ Nabi SAW mendapatkan wahyu pertamanya yaitu surat Al-Alaq yang berbunyi artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha pemurah yang mengajar manusia dan dengan pelantaraan menulis dan membaca. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, ketika ia menerima wahyu, sejak itu Nabi SAW diangkat sebagai menjadi nabi. Nah, kemudian ia menerima wahyu lagi yaitu ayat 1 sampai 7. Al-Mudaththir, maka ia pun diangkat menjadi rasul. Wahyunya terputus. Saat itu wahyu Nabi Muhammad SAW itu terputus. Nabi Muhammad merasa gelisah. Ia pun bertanya-tanya apa yang harus disampaikan kepada umatnya begitu. Bagaimana menyampaikannya dan kepada siapa gitu. Dalam kegelisahan itu turunlah surat Ad-Duha. Pada awalnya Nabi SAW itu mengajak orang terdekatnya untuk masuk ke agama Islam seperti itu. Dan yang nomor 2 yaitu ajaran-ajaran pokok Rasulullah SAW, yaitu satu, akidah. Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membawa ajaran tauhid. Masyarakat Arab yang saat ia dilahirkan bahkan jauh sebelum ia lahir hidup dalam praktik kemusyrikan.
Ia sampaikan kepada kaum Quraisy bahwa Allah Shallallahu Alaihi Wasallam pencipta segala sesuatu di alam ini. Dan yang nomor 2 yaitu apa yang diajarkan oleh Nabi kita, yaitu pertama yaitu akhlak mulia. Akhlak mulia yang diajarkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal akhlak, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terampil sebagai teladan yang baik, yakni ideal. Sejak sebelum menjadi nabi, ia terampil sebagai sosok yang jujur sehingga diberi gelar oleh masyarakat sebagai Al-Amin. Yakni Al-Amin itu apa? Yaitu dapat dipercaya. Selain itu, Nabi Muhammad SAW merupakan sosok yang suka menolong dan meringankan beban orang lain. Ia juga membangun dan memelihara hubungan kekeluargaan serta persahabatan. Selain itu, Nabi juga mengajarkan agar ikhlas dalam memberikan sesuatu kepada orang lain. Haruslah didasarkan dengan niat yang tulus karena Allah. Jadi jangan memberi karena ia ingin dipuji dan disebut sebagai seseorang yang pemurah. Jangan pula memberi karena berharap akan memperoleh keuntungan yang lebih besar dari yang telah dia beri. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW itu juga menganjurkan agar menyayangi anak yatim. Menyayangi anak yatim bukan sekedar membantu mereka mencukupi kebutuhan hidupnya, akan tetapi mengasuh, memelihara, dan mendidik mereka. Seperti itu. Yaitu ada juga yang nomor 2, strategi dakwah Rasulullah SAW. Strategi bagaimana sih strategi Rasulullah SAW berdakwah di Mekah? Yaitu strateginya 1, dakwah secara rahasia atau diam-diam, bisa disebut juga al-dakwah bil al-sir, seperti itu. Yang pertama yaitu dakwah secara diam-diam atau rahasia, bisa disebut dengan al-dakwah bil al-sir. Dimana di sini agar tidak menimbulkan keresahan dan kekacauan di kalangan masyarakat Quraisy, Rasulullah SAW memulai dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Hal tersebut dilakukan mengingat kerasnya watak suku Quraisy dan keteguhan mereka berpegang pada keyakinan dan menyembah berhala. Pada tahap ini, Rasulullah SAW memfokuskan dakwah Islam hanya kepada orang-orang terdekat. Seperti itulah karena Rasulullah itu memahami watak dan karakter suku Quraisy tersebut, yaitu sehingga Rasulullah SAW mengajak yang terdekat terlebih dahulu, yaitu seperti keluarga dan sahabatnya. Seperti itu, Rasulullah SAW dijadikan sebagai pusat kegiatan dakwah. Di tempat itulah ia menyampaikan risalah-risalah tauhid dan ajaran Islam lainnya yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Rasulullah SAW secara langsung menyampaikan dan memberikan penjelasan tentang ajaran Islam yang mengajak pengikutnya untuk meninggalkan agama nenek moyang mereka. Seperti itu. Terus kemudian orang yang pertama
orang yang pertama memeluk agama Islam, yaitu bisa disebut juga dengan as-sabiqunal awwalun. Tetapi pasti pengikut Rasulullah SAW makin bertambah, dan di antara mereka adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'id bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, seperti itu, dan banyak lainnya. Terus yang nomor 2 yaitu dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan itu bisa disebut juga dengan al-dakwah bi al-jahr gitu ya. Dimulai ketika Rasulullah SAW menyeru kepada orang-orang Mekah. Ia berdiri di atas sebuah bukit dan berteriak dengan suara lantang. Kemudian ia berpaling kepada sekumpulan orang sambil berkata, "Wahai orang-orang, katakanlah kalian percaya jika kalian katakan bahwa musuh Anda sekalian telah bersiaga di sebelah bukit, yaitu bukitnya itu Bukit Sofa, dan berniat menyerang nyawa dan harta kalian." Seperti itu. Dan terus yang nomor 3 yaitu Hamzah dan Umar bin Khattab, maaf ya ibu keliru, yaitu masuk Islam juga. Dan terus Quraisy memboikot kaum muslimin, karena dengan tadi watak kerasnya suku Quraisy akhirnya melakukan pemboikotan kepada kaum muslimin. Dan terus setelah menjalankan pemboikotan yaitu perjanjian Aqabah. Perjanjian Aqabah, terus setelah perjanjian Aqabah tersebut terlaksanakan, yaitu beliau juga hijrah ke Madinah. Seperti itu. Baik, cukup sekian dari Ibu. Nanti akan Ibu share materi selanjutnya, dan kalian juga melihat video YouTube yang Ibu share di grup WhatsApp. Baik, cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin.